Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manfawa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening the Powerful Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Yang Zentian menyebut ini tidak buruk. Pertarungan yang brilian. Kinerja Su Jingming melampaui semua harapan. Dirinya pikir Liu Ming akan menang dengan mudah, tetapi mereka seimbang. Hanya kelelahan yang menentukannya. Lalu Liu Ming pun bertanya, apakah Su Jingming tahu tingkat kekuatan yang baru saja Su Jingming capai? Su Jingming pun bertanya tingkat berapakah itu. Liu Ming pun mengatakan bahwa itu adalah tingkat 2 yang tak terkalahkan. Kemudian Yang Zentian mengatakan bahwa latih tanding sudah selesai. Sekarang mereka bisa beristirahat. Buah spiritual Kingling ini bisa menghilangkan rasa lelah. Sangat cocok dimakan setelah selesai latihan. Lalu Su Jingming mengatakan bahwa dirinya ada sesuatu yang ingin dirinya sampaikan. Yang Zentian pun mempersilahkan Su Jingming untuk mengatakannya. Su Jingming menyebut bahwa dirinya berencana izin keluar untuk pergi ke zona alam liar. Yang Zentian pun bertanya berapa lama Su Jingming di sana. Su Jingming menyebut bahwa itu mungkin lebih dari sebulan. Dirinya kembali sebelum kompetisi mahasiswa baru. Yang Zentian pun bertanya mengapa selama itu. Dalam pikiran Yang Zentian, zona alam liar di sini tidak sama dengan lokasi ujian masuk universitas. Tidak ada perlindungan tentara, binatang buas berkeliaran dan tersebar di mana-mana. Lengah sedikit saja bisa bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi. Apalagi harus berada di sana lebih dari 1 bulan. Resiko pasti sangat besar. Yang Zentian pun mengerti kalau Su Jingming memang ingin pergi, maka pergilah. Namun Su Jingming harus ingat, kalau Su Jingming merasa ada bahaya, maka Su Jingming harus lari. Setiap orang yang muncul pasti melalui bahaya hidup dan mati. Karena Su Jingming ingin berusaha, dirinya sebagai guru tidak akan mencegah. Su Jingming pun mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Lalu Yang Zentian pun bertanya zona alam liar mana yang Su Jingming ingin datangi. Su Jingming menyebut bahwa itu adalah zona alam liar di pinggiran kota Yuan Shui. Yang Zentian menyebut itu hal yang bagus, itu dekat dengan Universitas Modu. Di sana binatang buasnya paling tinggi hanya tingkat 4 atau 5. Jadi relatif aman. Dirinya akan meminta Liu Ming membagikan sedikit pengalamannya pada Su Jingming. Su Jingming pun mengerti. Lalu Yang Zentian mengatakan bahwa saat Su Jingming di luar, dirinya tidak akan bisa menolong Su Jingming. Jadi dirinya akan memberi Su Jingming satu senjata yang cocok untuk Su Jingming. Su Jingming pun nampak penasaran dengan senjata itu. Lalu kini Su Jingming sudah berada di asramanya. Su Jingming meminta Eva untuk membuka sistem misi kampus. Saat melihat daftarnya, Su Jingming menilai bahwa berdasarkan pengalaman dari senior, sebelum keluar kampus ada baiknya mengambil zona alam liar untuk menambah poin. Dan berdasarkan misi yang tersedia itu adalah mengumpulkan material binatang buas, memetik bunga dan tanaman langka, menangkap buronan, dan ekspedisi besar. Misi dengan hadiah poin tinggi, semuanya melibatkan pertempuran. Ini seperti mendorong mahasiswa ke dalam bahaya. Inilah model pelatihan Universitas Superpower Modu. Pantas saja ada yang bilang mahasiswa terbaik Universitas Modo bukan yang di dalam, tapi yang di luar kampus. Dengan ini, dirinya akan pilih misi rank A dan 3 misi rank B.
Selain itu, semua persiapan sudah beres. Dengan ini, dirinya tidak akan menunda lagi. Dirinya akan langsung berangkat. Kemudian berpindah ke pusat logistik kota Yuanshui. Orang-orang yang ingin menjalankan misi pun mulai mencari anggota tim yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, sebagian orang juga menjual berbagai macam ramuan berkualitas tinggi untuk mereka yang ingin pergi ke zona alam liar. Dan Su Jingming kini sudah tiba di pusat logistik kota Yuanshui. Dan segera Su Jingming masuk ke kantor logistik. Di saat itu seorang petugas menyapa Su Jingming dan bertanya apakah ada yang bisa dirinya bantu. Su Jingming menyebut bahwa dirinya ingin mendaftar menjadi adventure. Dalam pikiran Su Jingming, untuk bisa ke zona alam liar harus mendaftar dulu sebagai adventure yang berlaku nasional. Lalu petugas pun kaget saat melihat ID Su Jingming dari Universitas Modu. Jarang sekali melihat level 1 seperti Su Jingming masuk ke zona alam liar. Petugas pun mengatakan bahwa dokumennya butuh proses. Su Jingming bisa istirahat lebih dulu. Di saat Su Jingming pergi istirahat, orang-orang seketika berlarian dan meneriakkan nama Dewi Jiangchuan. Mereka pun menyebut bahwa Jiangchuan sangat cantik. Memang pantas jadi mahasiswa Universitas Modu. Aura yang terpancar darinya sangat kuat. Dan diketahui bahwa Jiang Chusuan adalah mahasiswa tahun kedua dari Universitas Modu. Lalu orang-orang pun menyebut bahwa sepertinya Chusuan akan pergi ke zona alam liar lagi untuk syuting. Walaupun semua videonya dikerjakan bareng tim, tapi kualitasnya sangat bagus. Dirinya selalu menonton setiap episodenya. Dan jumlah followernya sudah mencapai 15 juta. Seseorang menyebut bahwa dirinya ikhlas umurnya berkurang 10 tahun, asalkan Chusuan jadi kekasihnya. Hal ini pun menarik perhatian Su Jingming karena Chusuan berasal dari Universitas Modu. Su Jingming menilai bahwa kecantikannya setara dengan Song Kyuyun. Setelahnya, petugas pun memberitahu Su Jingming bahwa ini kartu adventure dan smartwatch satelit milik Su Jingming. Sudah ada peta zona alam liar di dalamnya. Di situ tertera secara detail aktivitas binatang buas dan tingkat bahaya setiap area. Su Jingming pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Dan nyatanya di saat yang sama, hal ini diperhatikan oleh seseorang. Lalu orang ini pun seketika menghampiri Su Jingming dan menyapanya serta bertanya apakah Su Jingming baru pertama kali masuk ke zona alam liar. Orang ini pun mengatakan bahwa sangat berbahaya kalau tidak bawa potion. Orang ini pun bertanya apakah Su Jingming mau beli sedikit. Su Jingming pun segera menanyakan harganya. Orang ini menyebut bahwa healing potion grade 1 20.000, antidote potion grade 1 15.000. Sedangkan untuk grade 2 efeknya lebih baik tapi harganya sedikit lebih mahal. 40.000 untuk healing potion dan 30.000 untuk antidote potion. Su Jingming pun tersenyum dan menyebut itu tidak terlalu mahal. Orang ini pun tersenyum dan menyebut bahwa potion di tempatnya ini terkenal karena murah dan efeknya bagus. Dalam pikiran Su Jingming, biasanya healing potion grade 1 harganya 30-40.000 per buah. Namun orang ini menawarkan harga serendah ini pasti ada yang tidak beres. Su Jingming yakin orang ini pasti penipu dan memang mengincar pemula yang terlihat tidak tahu apa-apa. Orang ini pun segera bertanya Su Jingming mau berapa banyak. Su Jingming seketika bertanya pasti sudah banyak pemula yang paman ini tipu dengan cara ini. Orang ini seketika kaget dan merubah gaya bicara serta menyebut Su Jingming sudah tahu dari tadi. Dan apakah Su Jingming sengaja mempermainkan dirinya? Su Jingming pun bertanya mengenai pendapat paman ini. Paman ini pun menyebut bahwa itu sangat bagus. Su Jingming orang pertama yang berani mempermainkan dirinya di pusat logistik ini. Lalu tiba-tiba seorang wanita datang dan memanggil paman ini dengan nama Zhao Chunlin dan menyebutnya sebagai penipu yang ingin menipu pendatang baru di sini. Zhao Chunlin pun seketika pergi dan menyebut Wang Qian jajingan. Zhao Chunlin pun menyebut bahwa Su Jingming sedang beruntung. Namun Zhao Chunlin memperingatkan Su Jingming bahwa sebaiknya Su Jingming jangan keluar dari pusat logistik selama beberapa hari. Jika tidak, Su Jingming akan menyesal. Lalu rekan Wang Qian menyebut bahwa Su Jingming sudah diincar oleh Zhao Chunlin. Pendatang baru ini bakal menderita. Orang-orang sekitar pun bertanya-tanya mengapa Su Jingming harus mencari masalah dengan Zhao Chunlin. Katanya dia sudah naik ke level 2 peringkat menengah.
Mana mungkin pemuda level 1 peringkat puncak bisa mengalahkannya. Wang Qian mengatakan bahwa Zhao Chunlin itu pedendam, serta meminta Su Jingming untuk tidak meninggalkan pusat logistik untuk sementara waktu. Su Jingming pun mengucapkan terima kasih karena sudah mengingatkan. Su Jingming pun menyebut bahwa Zhao Chunlin sudah menipu banyak orang, mengapa tidak ada orang yang peduli. Wang Qian menyebut bahwa Zhao Chunlin punya koneksi di pasar gelap. Siapa yang berani mengusiknya? Kalau Su Jingming butuh sesuatu, maka beli saja di jalur resmi. Dan ingat, jangan keluar dari pusat logistik. Su Jingming pun menilai bahwa ternyata masih ada orang yang baik di sini. Namun Su Jingming tidak ingin memikirkan hal ini. Dirinya mau beli semua yang diperlukan untuk sebulan ini. Healing Potion, Antidote Potion, dan Violet Blood Fill. Dan masih banyak lagi barang lain yang harus dibeli. Dan segera Su Jingming menghampiri petugas di pusat logistik dan membeli keperluannya. Dan segera Su Jingming keluar dari pusat logistik. Dan rupanya Zhao Chunlin telah menunggu di luar serta menyebut Su Jingming sangat berani. Sudah dirinya bilang untuk tidak keluar dari pusat logistik. Namun Su Jingming nekat keluar. Zhao Chunlin pun bertanya apakah Su Jingming meremehkan dirinya. Su Jingming pun seketika bertanya apa mau Zhao Chunlin. Zhao Chunlin menyebut bahwa Su Jingming sudah membuat dirinya malu. Jadi dirinya akan patahkan kedua kaki Su Jingming. Su Jingming akan menghabiskan sisa hidupnya di atas kursi roda. Hanya itu yang bisa dirinya lakukan untuk melampiaskan amarahnya. Melihat hal ini, Wang Qian seketika bereaksi dan mengatakan bahwa dirinya sudah menyuruhnya untuk tidak keluar dari pusat logistik. Mengapa Su Jingming tidak mendengarkannya? Dengan ini dirinya harus segera menolongnya. Namun rekannya meminta Wang Qian untuk tidak terburu-buru. Biarkan Su Jingming mendapat sedikit pelajaran. Supaya dia tidak terlalu egois dan mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Zhao Chunlin pun menegaskan jika dirinya tidak sanggup menghajar seorang pemula. Mana mungkin dirinya bisa bertahan di tempat ini. Dan diketahui ability milik Zhao Chunlin adalah ability rank C, Metal Skin. Zhao Chunlin menyebut bahwa Metal Skin ditambah rank D Battle Armor miliknya, Su Jingming tidak akan bisa menembus pertahanannya. Kecuali Su Jingming memberinya 1 juta sebagai ganti rugi. Lalu berlutut pada dirinya. Namun Su Jingming seketika memotong kata-kata Zhao Chunlin dan menyebutnya berisik. Dan tanpa basa-basi, Su Jingming maju serta menghempaskan tubuh Zhao Chunlin dengan skill Lightning Flash. Akibat serangan ini, Zhao Chunlin terpental berkali-kali hingga terbang sangat jauh. Orang-orang yang melihat kejadian ini pun sangat kaget. Dan Su Jingming sendiri seketika berjalan pergi tanpa menghiraukan kondisi dari Zhao Chunlin. Orang-orang pun seketika menyebut bahwa ini sangat mengerikan. Kekalahan instan. Dirinya sama sekali tidak melihat Su Jingming saat dia melakukan serangan. Dan dengan ini Zhao Chunlin kena batunya sekarang. Sia-sia dirinya mengkhawatirkan pemula itu, ternyata dia sangat kuat. Di samping itu, Wang Qian pun bertanya bagaimana caranya. Dirinya juga tidak melihatnya dengan jelas. Rekan Wang Qian menyebut bahwa itu adalah tendangan ke tulang panggul Zhao Chunlin. Kalaupun Zhao Chunlin selamat, kemungkinan dia akan lumpuh seumur hidupnya. Memang pantas disebut sebagai monster. Su Jingming berasal dari Universitas Modu. Dia sangat kuat dan tanpa ampun. Wang Qian pun kaget mendengar Universitas Modu ini dan bertanya dari mana dia tahu dari mana Su Jingming berasal. Rekannya pun menyebut bahwa Battle Armor yang Su Jingming pakai, dirinya cuma pernah melihatnya dipakai oleh murid dari Universitas Modu. Kemungkinan besar produk eksklusif dari Departemen Equipment Universitas Modu. Wang Qian pun menyebut bahwa hanya Universitas Modu yang mampu melahirkan orang sekuat ini. Wang Qian pun bertanya bagaimana kalau rekrut Su Jingming untuk masuk ke tim mereka. Bukannya tim mereka masih butuh 1 orang penyerang lagi. Kapten tim pun menyebut bahwa waktu mereka mendirikan tim ini, mereka sudah sepakat hanya menerima anggota perempuan. Rekan-rekannya pun seketika mendekat dan menyebut bahwa Wang Qian sepertinya naksir Su Jingming. Namun Su Jingming memang ganteng dan mereka setuju jika Su Jingming ikut gabung di tim ini. Kemudian saat ini Su Jingming telah tiba di gerbang perbatasan kota dan segera melakukan identifikasi ID. Dan sistem pun sudah mengidentifikasi Su Jingming sebagai adventure dan mempersilahkan Su Jingming untuk masuk ke zona alam liar. Di saat Su Jingming melangkahkan kakinya ke zona alam liar Yuan Sui,
Su Jingming bisa merasakan tekanan energi monster liar serta aumannya. Su Jingming menilai bahwa auman ini menandakan wilayahnya. Minimal itu adalah binatang buas tier 4. Namun targetnya hari ini bukan mereka. Zona alam liar Yuan Shui terbagi menjadi dua. Reruntuhan kota dan hutan pegunungan. Binatang buas di reruntuhan kota sedikit lebih lemah. Dirinya bisa memanen poin ability dari mereka dulu. Berdasarkan peta di Smart World, kota Ping An di depan lumayan bagus. Sebagian besar adalah binatang buas tier 2. Yang tier 1 sedikit dan tidak ada yang tier 3 atau tier 4. Selain itu, arenanya luas, setidaknya ada sekitar 500-600 binatang buas. Dengan ini, tujuan awalnya adalah kota Ping An. Di saat Su Jingming melangkahkan kaki ke kota Ping An, tiba-tiba binatang buas datang menyergapnya. Su Jingming mengetahui bahwa itu adalah Shadow Cat tier 2. Dan poin ability-nya datang sendiri. Selama ini, dirinya terpengaruh emosi negatif dari Thunder Tyrannosaurus. Jiwa dirinya sangat haus akan pembantaian. Semakin ditekan, semakin besar keinginannya. Tapi kali ini, dirinya tidak perlu menahan diri lagi. Shadow Cat yang awalnya menunjukkan sikap agresif seketika berubah saat merasakan energi Su Jingming. Lalu 1 bulan kemudian, para adventure lain yang berada di kawasan ini merasa heran dan bertanya kepada kaptennya, apa yang terjadi dengan kota Ping An ini? Mereka sudah putar-putar seharian, tapi mengapa mereka tidak bertemu binatang buas sama sekali? Kapten menyebut bahwa dirinya juga tidak tahu. Anggotanya menyebut bahwa di dalam kota Ping An minimal ada 500-600 binatang buas. Kawanan binatang buas yang sangat banyak ini, kalaupun mereka migrasi, tidak mungkin pindah tanpa sisa. Namun tiba-tiba seekor binatang buas muncul di depan mereka. Mereka pun nampak bersemangat karena tiba-tiba seekor Armblade Tiger datang. Kapten pun meminta mereka semua untuk menyerang dan membunuhnya segera. Namun belum mereka bertindak, tiba-tiba sebuah kilatan petir datang dan mengenai langsung ke Arm Tiger Blade. Skala serangan ini cukup besar. Salah seorang dari mereka bertanya tadi itu apa? Apakah itu senjata laser model terbaru? Kapten pun tidak membenarkan hal itu. Senjata laser harusnya lebih cepat. Ini terlihat seperti salah satu teknik tempur tipe petir. Dengan ini lebih baik mereka pergi. Kota Ping An ini kemungkinan sudah dikuasai oleh orang yang sangat kuat. Serangan ini mungkin sebuah peringatan. Dan segera mereka lari. Mereka menyebut ini tidak mengherankan, pantas saja mereka tidak menemukan satupun binatang buas. Binatang buas itu pasti sudah dibunuh. Dan serangan Lightning Spear tadi sangat mengerikan hingga kakinya masih gemetar sampai sekarang. Kapten pun meminta mereka untuk tidak banyak bacot dan segera pergi dari sini. Di samping itu notifikasi pun masuk di Su Jingming karena telah membunuh 1 Armblade Tiger tingkat rendah tier 2 dan mendapatkan 3 poin ability. Su Jingming menyebut bahwa Thunder Spear yang mencapai kemajuan tingkat lanjut, jangkauan serangannya langsung meningkat hingga lebih dari 1000 meter. Dalam 1 bulan, 8.000 poin ability sudah dirinya dapatkan. Dirinya naik dari level 1 peringkat puncak ke level 2 peringkat puncak. Dan Thunder Indestructible Body mencapai level 3. Beberapa skill tempur rank A juga sudah berada di tingkat menengah. Su Jingming pun bertanya-tanya selain dirinya siapa lagi yang bisa melakukan ini. Su Jingming menilai bahwa panen di sini sudah selesai. Dirinya akan berkemas dan besok kembali ke pusat logistik. Setelah itu baru lanjut masuk lebih jauh ke dalam zona alam liar. Lalu kini Su Jingming pun kembali ke pusat logistik Yuan Shui. Orang-orang yang melihat Su Jingming bertanya-tanya kenapa itu tactical backpack punya kaki dan bisa jalan sendiri. Mereka pun menduga bahwa jangan-jangan dia membawa pulang semua daging dan darah One Horned Rhinoceros. Ini sungguh bodoh. Dalam pikiran Su Jingming merasa beruntung dirinya beli tactical backpack yang sudah diperkuat. Jika tidak, material binatang buas seberat 400 kg lebih ini gak bakalan muat. Lalu kini petugas pun bertanya material apa yang ingin dijual. Su Jingming bisa meletakkannya di timbangan untuk dicek beratnya. Segera Su Jingming meletakkannya dan membuka tasnya. Su Jingming mengatakan bahwa ini material binatang buas tier 2, sekitar 400 kg lebih. Dan meminta petugas untuk menghitung berapa yang bisa dirinya dapatkan. Petugas pun kaget dan menyebut ini terlalu banyak. Petugas yang melihat isi materialnya menyebut ini semua adalah bagian berharga.
Petugas pun meminta Su Jingming untuk menunggu. Material binatang buas yang Su Jingming bawa terlalu banyak. Dirinya harus memanggil beberapa orang lagi untuk bantu menghitung. Lalu tak berselang lama seorang manajer datang dan menyapa Su Jingming serta memperkenalkan dirinya sebagai Zhao Yi yang mengurus transaksi pembelian. Su Jingming pun juga menyapa balik dan memperkenalkan dirinya. Zhao Yi menyebut Su Jingming sangat luar biasa. Di usia yang masih muda sudah bisa membunuh binatang buas sebanyak ini. Dirinya sangat terkesan. Dirinya akan suruh orang menghitungnya. Zhao Yi pun bertanya apakah Su Jingming ada waktu untuk duduk sebentar. Kemudian Zhao Yi menyebut bahwa ini adalah Platinum Membership Card dari pusat logistik. Su Jingming akan mendapat diskon 5% untuk pembelian apapun. Zhao Yi meminta Su Jingming untuk menerima ini. Dalam pikiran Zhao Yi, seorang pengguna ability level 2 peringkat puncak yang masih sangat muda, pusat logistik ini harus menjalin hubungan baik dengannya. Su Jingming pun mengerti dan menerima hal ini serta mengucapkan terima kasih. Lalu petugas pun datang serta mengatakan bahwa material sudah selesai dihitung. Material binatang buas level 2 peringkat puncak ada 89 buah. Peringkat menengah 107 buah dan peringkat bawah 221 buah. Zhao Yi yang mendengar hal ini menilai bahwa ini sangat gila. Dia membantai seluruh binatang buas. Zhao Yi pun mengatakan bahwa total material binatang buas ini adalah 24.764.000. Zhao Yi pun bertanya bagaimana kalau mereka bulatkan menjadi 25 juta. Su Jingming pun tidak menyangka akan dibulatkan ke atas. Su Jingming pun mengucapkan terima kasih untuk hal ini. Dan seketika Su Jingming pun kini telah menerima notifikasi dari rekeningnya. Dan saldonya saat ini adalah 29 juta lebih. Su Jingming pun tersenyum dalam pikirannya. Dirinya langsung kaya mendadak. Dan segera Su Jingming pamit pergi lebih dulu. Zhao Yi pun seketika memberi kartu namanya. Kalau ada waktu luang, dirinya ingin mentraktir Su Jingming minum teh. Zhao Yi pun yakin bahwa masa depan Su Jingming akan sangat cerah. Lalu tak berselang lama, Zhao Yi pun kini menerima sebuah panggilan telepon. Dan panggilan itu ternyata dari Zhao Chunlin. Zhao Yi pun bertanya mengapa Zhao Chunlin menelpon dirinya. Zhao Chunlin menyebut bahwa dirinya melihat orang yang sudah menghajar dirinya kembali ke pusat logistik. Zhao Yi harus membalaskan dendamnya. Zhao Yi pun bertanya apakah itu si pemuda level 1 peringkat puncak yang Zhao Yi Chunlin maksud. Zhao Yi pun bertanya Zhao Chunlin ingin balas dendam dengan cara apa. Zhao Chunlin pun meminta Zhao Yi menyuruh Tiger Shark Squad bergerak. Dirinya mau dia hidup menderita. Zhao Yi pun mengerti Tiger Shark Squad akan dirinya pinjamkan kepada Zhao Chunlin. Tapi setelah ini mereka tidak ada hubungan lagi. Zhao Chunlin pun meminta Zhao Yi untuk tenang. Setelah urusan ini selesai, dirinya akan langsung meninggalkan kota Yuan Shui. Dan segera Zhao Yi menutup teleponnya. Dalam pikiran Zhao Yi, mengapa dirinya merasa kurang nyaman? Apakah ini perasaan dirinya saja? Tiger Shark Squad adalah tim elit pengguna ability level 2. Menghadapi anak muda level 1 peringkat puncak harusnya tidak ada masalah. Sedangkan Su Jingming seketika bersin dan bertanya-tanya dalam pikirannya. Apakah mungkin ada orang yang sedang ngomongin dirinya di belakang? Kemudian saat ini Zhao Yi menghubungi manajer Wang dan memberitahunya bahwa barusan dirinya menemukan seorang pengguna ability yang keren. Namanya Su Jingming. Hasil buruan yang dia bawa sendiri melebihi total yang dibawa lebih dari 10 tim. Manajer Wang pun mengerti dan akan segera mengecek datanya dan diketahui bahwa pria ini adalah Wang Chuang, manajer utama pusat logistik Yuan Shui. Saat Wang Chuang melihat datanya, Wang Chuang sangat kaget dan mengatakan kepada Zhao Yi bahwa Su Jingming yang Zhao Yi bilang barusan itu sangat penting bagi dirinya. Kalau dia datang lagi maka segera hubungi dirinya. Zhao Yi pun mengerti. Dalam pikiran Zhao Yi, Su Jingming ini sampai membuat Wang Chuang sangat antusias. Sepertinya dia bukan orang sembarangan. Tidak mengabaikannya adalah pilihan yang tepat. Di samping itu, Wang Chuang tidak menyangka ada satu murid lagi dari Yang Zentian datang ke pusat logistik ini. Level 2 peringkat puncak, bakatnya melebihi Liu Ming yang datang sebelumnya. Dia ini jenius, jangan sampai menyinggungnya. Di sisi lain, Su Jingming sedang berjalan di pusat kota dan berpikir, cincin ruang yang dijual di sini harganya lebih dari 10 juta. Padahal kapasitasnya hanya seukuran koper. Sangat mahal. Tapi cincin ruang itu sangat praktis. Dirinya mau beli satu. Dirinya tidak tahu cincin ruang yang bisa membuat tombak akan semahal apa.
Lalu ponsel Su Jingming pun kini berbunyi dan ternyata itu dari Liu Wentao. Liu Wentao mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak mengobrol. Kapan Su Jingming balik ke kampus? Su Jingming menyebut bahwa itu mungkin 2 minggu lagi. Su Jingming pun bertanya ada masalah apa. Di saat yang sama kini sekelompok orang sedang memperhatikan Su Jingming. Dan ternyata itu adalah Zhao Chunlin beserta Tiger Shark Squad. Zhao Chunlin menyebut bahwa dia adalah target mereka. Zhao Chunlin meminta Tiger Shark Squad untuk mematahkan kaki Su Jingming lalu seret dia ke sini. Mereka pun mengerti. Lalu Liu Wentao mengatakan selama Su Jingming tidak ada junior yang baru masuk. Dia belagu banget, namun di saat itu Su Jingming menyadari kehadiran mereka dari balik gang. Liu Wentao pun merasa heran mengapa Su Jingming tiba-tiba diam dan bertanya ada apa. Su Jingming menyebut bahwa itu tidak apa-apa dan meminta Liu Wentao untuk meneruskan ceritanya. Lalu saat ini kapten tim menyebut bahwa target sudah di dalam gang kecil dan meminta anggotanya yang bernama Hezi untuk menganalisa kekuatan target. Hezi pun mengerti. Lalu anggota lain mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud apa-apa, tapi kadang kapten itu terlalu waspada. Bocah level 1 peringkat puncak ini, masalah besar apa yang bisa dia timbulkan? Namun Hezi yang menganalisanya nampak sangat kaget dan menyebut ini tidak mungkin. Kapten pun seketika bertanya ada masalah apa. Hezi pun segera membagi hasil analisisnya kepada mereka dan meminta mereka melihatnya sendiri. Dan diketahui semakin besar kekuatan ability yang dirasakan, semakin terang cahaya yang dipancarkan. Dan kapten pun sangat kaget dan menyebut ini tidak mungkin. Cahayanya jauh lebih kuat puluhan kali lipat dari yang dirinya level 2 peringkat puncak. Orang sekuat ini menghabisi seluruh Tiger Shark Squad itu hal yang sangat mudah baginya. Kapten menyebut bahwa Zhao Chunlin menipu mereka untuk masuk ke sarang harimau. Kapten pun memberitahu anggotanya bahwa informasi salah dan membatalkan misi dan segera mengurus Zhao Chunlin. Sedangkan Su Jingming yang bersiap pun heran mengapa mereka pada kabur. Menurut Su Jingming, orang yang punya masalah dengan dirinya di pusat logistik ini cuma Zhao Chunlin. Dia pasti masih kesal dan cari kesempatan untuk balas dendam. Su Jingming pun kesal dan mengatakan bahwa lain kali kalau ketemu dirinya akan memberinya pelajaran yang lebih berat lagi. Di sisi lain, Kapten Tiger Shark Squad seketika memukul Zhao Chunlin. Zhao Chunlin pun seketika bertanya ada apa, mengapa Kapten memukulnya. Kapten pun tidak menyangka Zhao Chunlin masih berani bertanya. Informasi yang Zhao Chunlin berikan itu salah. Mereka hampir terbunuh. Target bukan level 1 peringkat puncak, tapi level 2 peringkat puncak. Zhao Chunlin pun kaget mendengarnya dan menyebut ini tidak masuk akal, ini baru lewat sebulan. Kapten pun menyebut bahwa dirinya tidak peduli apa yang terjadi, misi ini mereka batalkan. Mereka sendiri yang akan bicara dengan Zhao Yi. Lalu saat ini Kapten menemui Zhao Yi. Zhao Yi pun tidak menyangka akan secepat ini dan bertanya, apakah orang itu sudah dibereskan? Kapten pun tidak membenarkan hal itu, misinya dibatalkan. Informasi Zhao Chunlin tidak akurat, target bukan level 1 peringkat puncak, tapi level 2 peringkat puncak. Dan yang lebih parah lagi, dari hasil pengamatan Hezi, kekuatannya minimal di atas level 3. Itu sebabnya mereka mundur. Zhao Yi pun kaget mendengarnya dan menyebut Zhao Chunlin bodoh. Mengapa dia cari masalah dengan orang sekuat ini? Namun di saat itu Zhao Yi baru sadar dan bertanya siapa nama target Zhao Chunlin. Kapten pun mengatakan bahwa Zhao Chunlin tidak menyebutkan namanya, tapi ciri-cirinya jelas tinggi sekitar 1,9 meter, badan tegap dan membawa tombak panjang di punggungnya. Mendengar hal ini Zhao Yi seketika panik dan menduga bahwa itu adalah Su Jingming. Lalu saat ini di ruang Wang Chuang. Wang Chuang sangat marah dan mengatakan bahwa Zhao Yi sangat berani mengirim orang untuk membunuh Su Jingming. Zhao Yi pun menyebut bahwa Su Jingming cuma level 2 peringkat puncak, jadi tidak perlu marah besar begini. Wang Chuang pun menyebut bahwa Zhao Yi tidak tahu siapa yang Zhao Yi hadapi. Dan segera Wang Chuang memperlihatkan data Su Jingming. Zhao Yi pun nampak kaget saat mengetahui bahwa Su Jingming juara provinsi Jiangnan, mahasiswa baru Universitas Superpower Modu. Level 2 peringkat puncak di usia 18 tahun. Ini belum pernah ada. Paling tinggi cuma level 2 peringkat bawah. Dan yang lebih mengagetkan Zhao Yi, yang Zentian, dekan akademis senjata adalah pembimbing sekaligus gurunya.
Zhao Ye pun menyebut ini celaka, sekarang mereka dalam masalah. Wang Qiuwang pun bertanya apakah sekarang Zhao Ye sudah paham. Tokoh setingkat Grandmaster bahkan jika dia meratakan pusat logistik ini negara tidak akan protes. Zhao Ye pun mengerti dirinya tidak akan membuat pusat logistik ini berada dalam bahaya. Lalu kini Zhao Ye meminta petugas membawa masuk Zhao Chunlin. Zhao Chunlin yang babak belur pun menyadari bahwa dirinya salah dan meminta mereka mengampuni dirinya. Zhao Ye pun kini mencengkram kepala Zhao Chunlin dan mengatakan bahwa sepertinya cuma dipukuli tidak akan cukup meredakan masalah ini. Biang Kerok harus dihukum mati. Salahkan diri Zhao Chunlin sendiri karena kali ini Zhao Chunlin cari masalah dengan orang yang salah. Dan seketika Zhao Ye menghancurkan kepala Zhao Chunlin. Lalu Zhao Ye pun bertanya kepada Wang Qiuwang bagaimana sekarang. Wang Qiuwang pun bertanya apakah Zhao Ye pikir ini sudah cukup. Wang Qiuwang menyebut bahwa semua kegiatan ilegal yang Zhao Ye lakukan di pusat logistik selama ini dirinya bisa abaikan. Tapi masalah Zhao Ye yang buat kali ini sangat parah. Semua orang yang terlibat dalam masalah ini harus dihukum berat. Bukan cuma Zhao Ye tapi juga Tiger Shark Squad. Tidak boleh meninggalkan celah sedikit pun. Jangan sampai ada celah yang bisa menyinggung Su Jingming. Lalu saat ini di pusat logistik, Wang Qiuwang beserta jajaran pun berdiri menunggu seseorang. Orang-orang yang melihat hal ini bertanya apakah yang paling depan itu manajer utama pusat logistik Wang Qiuwang. Dan selain manajer Zhao Ye dari pembelian, ternyata manajer dari semua departemen juga datang. Mereka pun menduga dengan persiapan begini pasti ada orang besar yang akan datang. Lalu Kapten Wang Qiang bertanya bukankah itu cowok dari Universitas Modu. Wang Qiang pun bertanya di mana, dan Su Jingming pun kini berjalan masuk ke pusat logistik. Lalu Wang Qiuwang pun menyambut Su Jingming yang akhirnya kembali. Wang Qiuwang pun kini mengenalkan dirinya kepada Su Jingming sebagai manajer utama pusat logistik ini. Wang Qiang beserta yang lain pun kaget ternyata para manajer menyambut Su Jingming. Kapten pun menyebut bahwa kelihatannya status cowok ini lebih dari sekedar pelajar di Universitas Modu. Lalu Wang Qiuwang pun mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas masalah yang disebabkan Zhao Chunlin. Dia sudah dihukum mati. Semua pelaku lain yang terlibat juga sudah dihukum. Mereka akan menjalani sisa hidupnya di penjara. Sebagai tanda permintaan maaf, mereka secara khusus menyiapkan hadiah untuk Su Jingming. Su Jingming pun menilai bahwa ini tidak mengherankan. Wang Qiuwang bisa jadi manajer utama. Tanpa ragu dia bisa menghabisi bawahannya sendiri. Wang Qiuwang menyebut bahwa ini adalah Black Gold membership card tingkat tertinggi di pusat logistik ini. Mulai sekarang Su Jingming bisa menginap di pusat logistik mereka secara gratis. Serta untuk semua pembelian barang, Su Jingming akan mendapatkan diskon minimal 20%. Dan sebagai tambahan ini adalah cincin ruang berkapasitas 1 meter kubik. Ini juga bagian dari permintaan maaf mereka. Su Jingming pun sangat kaget mendengar kapasitas 1 meter kubik ini. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.